Niki wau kula mireng lek ibu ini wau sakit niku sakit napa lho? Oh, mbake kecelakaan. Tabrakan. Tabrakan teng pundi? Ning dalan Iki sampai abang-abange anune ngloncep ya anune, Kang. kulite ngompok. Ngambung aspal. Ngambung aspal, ngambung aspal. Astagfirullahaladzim. Ini tangannya barang iki. Ya tibune kan miring to, Kang. Satu kabeh. Orang sakit kok malah bakar-bakar kayak gini loh. Delok lho men, delok men, rene men. Wis dibawa ke rumah sakitnya nanti tak biayain enggak apa-apa. Bu. Ibu. Pak. Pak, tak kaplok lho malah. Digawa ning rumah sakit ae ya, sampean ya. Lho kok megah ta? Sampean niku timbang engko sakitnya tambah nemen lho. Lah terus jenengan kalau ndak mau ke dokter terus mau apa? Ditambani siapa? Mbak emang ngerti masalah tulang, masalah loro jero emang bayar roh. Astagfirullahaladzim. Ini bener Pak, istrinya dari Mbah Di sakit Pak? Sakit apa loh? Kayaknya lemes gitu. Tapi nggak sampai pingsan. Belum makan paling. Gerugu-gerugu gitu loh, Pak. Katanya panas kayak kebakar. DB bukan? DB? Ya udah dicek ke dokter katanya nggak ada penyakit. Normal, trombositnya normal, semuanya normal. Kayak film tersanjung aja. Gak selesai-selesai. Kayak film Andini katanya Pak. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, di siang hari yang berbahagia ini, tadi barusan Opan jemput saya di gua. Sini mau berangkat ke pondok, mau pengobatan lah, mendoakan dan menemui saudara-saudara kita yang sowan silaturahmi. Cuman ini tadi barusan Opa ngasih tahu saya kalau istrinya dari Mbah Di ini lagi sakit. Sakit laporan ke kita, emang kita rumah sakit ya. Setiap orang yang sakit lapornya ke kita. Astagfirullahaladzim, innallahirrahmanirrahim, la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nggih, untuk semua saudaraku dimanapun berada, orang boleh nggak baik sama kita, tapi kita harus tetap baik sama orang, karena kita pakainya cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah cinta itu, bahkan ketika kita diuji dengan apa yang kita cintai itu menjadi sebuah bentuk ujian kasih sayang, apakah kita benar-benar karena Allah atau hanya karena orang. Nah, ini istrinya Mbah Di lagi sakit, beliaunya lagi sakit, padahal sudah saya kasih tahu jangan pakai dukun, lebih baik diperbaiki sholatnya, istiqomah sholawatnya, dan selalu berpikir yang baik, karena pikiran kita ini
akan menentukan apa yang kita lakukan dan akan menentukan apa yang kita dapatkan, karena ini menjadi vibrasi. Dan nggak ada untungnya juga sebenarnya ketika kita itu minta tolong ke dukun. Sudah jelas-jelas sakitnya itu karena ucapannya, sudah jelas-jelas sakitnya itu karena perbuatannya, karena pikirannya sendiri. Lah kok malah datang ke dukun, dukunnya ke rumah, katanya kena santet. Dan dukunnya saya hitung udah ada 3 orang ini Pak. 3. Sudah 3 loh ini dukunnya yang saya tahu. Terus ini sampai mau berapa dukun gitu loh. Mungkin banyak yang bilang udah biarkan aja, biarkan saja. Iya, kalau kita itu enggak dijadikan oleh Allah sebagai orang tua, lah kita ini dijadikan orang tua untuk menasehati saudara-saudara kita loh. Tidak semudah itu melepaskan tanggung jawab, apalagi kita sudah ditempatkan di tetepi urip di lingguhno, ditempatkan di situ oleh Allah. Nggak mudah, harus benar-benar berkomitmen. Makanya nggak mudah jadi seorang orang tua itu, karena apa? Harus mendidik lahir batinnya. Apapun yang terjadi dengan anak, orang tua harus tetap bertanggung jawab, harus tetap mendidik. Nggak mudah untuk menjadi seorang guru, karena sebodoh apapun, semalas apapun, dan sebandel apapun murid, seorang guru harus tetap mendidik. Karena yang memintarkan, yang merubah, menjadikan baik itu adalah Allah, bukan guru. Guru itu hanya sekedar menjadi wasilah atau usaha. Dan usaha itulah yang dinilai oleh Allah, bukan hasilnya. Kalau hasilnya Allah yang menentukan. Begitu juga ketika kita berbuat baik kepada sesama. Nah, ini istrinya Mbak Adi ini kita nasihati terus menerus, ya insya Allah sekeras-kerasnya batu, kalau terus menerus disiram dengan air, lama-lama akan berlubang. Dan kita ini usahanya, ikhtiarnya, jihadnya. Ya kalau panjenengan tidak bisa membantu, ya bantulah dengan doa, itu saja. Doa yang baik itu aja. Jangan sampai kita itu mendoakan yang buruk kepada orang lain. Jangan sampai ketika ada orang yang salah kita doakan dilaknat sama Allah, tapi doakan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang berbuat hina, jangan kita itu mendoakan untuk orang itu jatuh hina, tapi kita doakan semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, di siang hari yang berbahagia ini, menjelang sore ini, saya mau melihat sakitnya apa gitu aja. Sakitnya apa yang diterima oleh Mbak Adi, karena ini benar kata Opa, itu benar istrinya itu sakit gitu loh. Makanya saya benar-benar pengen tahu gitu, sakitnya itu apa, kenapa. Mungkin kalau menurut saya karena dia pakai dukun terus itu loh Pak. Udah pakai dukun, duitnya dihabisin, duitnya dikurangin terus, dikuras, puyeng orangnya, puyeng, nggak sembuh-sembuh suaminya. Nggih, mohon doanya untuk semua saudaraku dimanapun berada. Inilah kehidupan, dan ini bersamaan dengan para santri sedang puasa rawat 41 hari. 41 hari santri nggak makan nasi, dan malamnya itu melekan, dan itu mendoakan panjenengan semuanya. Mohon doanya semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nggih. Ikuti perjalanan kita ke tempatnya Mbah Di dan istrinya. Nanti gimana saya belum tahu. Semoga aja warganya juga sudah bisa menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu
Assalamualaikum. Iya kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kenapa Kang? Pun sehat Kang. Iki wau kula mireng lek ibu ini ku wau sakit niku sakit napa lho? Oh, Mbak E. Kecelakaan. Tabrakan. Tabrakan teng pundi? Ning kono mendalan. Pertigaan nika. Heeh, rada rono karo becak. Karo becak. Ditabrak becak. Bentor nika. Sing becak ngarepe enek anune nika. Enek apa namanya nika? Mesine ngaten nika. Jae. Saiki yo luka-luka. Kapan niku lek nabrak niku? Dek iki sekarang tak ke rumah sakit ya, Kang. Wis digawe ning rumah sakit. Terus pilih penjarian dokter. Lek jarene dokternya sih yo enggak begitu parah, cuma enek luka dalam. Ada luka dalam. Dodone sakit. Nyapa enggak di opname ning dokter ning rumah sakit ya? Duitnya ora enek. Hari duwe. enggak ada. Dodone loro, sambat loro. Bu apane? Masih selaras. Iki ceritanya iki dia yang ditabrak apa dia sing nabrak, Kang? Dia iki arep menggok ngene lho. Pertigaan to arep menggok ngene, enek bentor. Oh, berarti tabrakan lo ya, berarti adu banteng lo ya. Reme blong pasang. Terus saiki ning endi montor iki? Pedae ning kono ning bengkel. Dideleh ning bengkel saiki. Allahu Akbar. Berarti aduh, iki baru dikabari karo si opa iki. Bapak kalau kondian. Pak RT. Pak Oh, RT tuh, menyampaikan. Pak RT. Karena aku iki mau saya kan mau berangkat ke pondok ya kan. Iki mau jemput aku. Terus beliau bilang kalau ibunya ini sakit you know. Aku gak roh lah malah tabrakan. Dia tabrakan, adu banteng. Itu banteng. Dodone sakit. Enggak apa-apa. Di rumah sakit ya enggak ada duit. Ya ning dokternya on opname paling enggak 4 hari. Sekarang yang cari uang yang enggak ada, semuanya sakit. Astagfirullahaladzim. Nguruk kabeh. Iki gak di anu, gak di opname ning rumah sakit. Serandi duit. Lho Rene. Mau kayak duit apa ya? Rana apa isane? Terus Rene nyapa? Nggih, badhe Kayak duit lah, Leng. silaturahmi. Jadi kalau ada orang yang sakit itu kan kita punya kewajiban untuk nengok itu loh, ngasih support, semangat. Nengok tangan kosong iki lho. Anu. Nengok nggo buah apa roti apa. Sampeyan tembas aja. Tangan kosong. Beda iki. Nek cale niki wau anu. Napa namine? Buru-buru. Sampean beli dulu. Tukang apa sih ning Alfa nang rene. Apa kesukaan ibu apa kesukaane? Duit. Itu bener tuh. Duit. Iya, enggak pasti apa kesukaan sing dimaem niku lho napa. Ya biasanya lek wong loro ya roti. Wajarnya orang sakit lah. Watu, dodole loro. Astagfirullah. Kula asal tinggal di rumiyin. Ningali dulu. Sampeyan delok, sampeyan delok. Amit nggih. Ya, Oke. monggo, monggo. Assalamualaikum. Delok ra. Astagfirullah. Assalamualaikum. Salam. Allahu Akbar. Itu luka-luka. Ini lampunya nggak bisa dihidupkan ya Kang, lampunya Kang? Lampunya dihidupkan ya? Bayar listrik perusahaan entek. Ya Allah, pulsanya entek. Astagfirullahaladzim. Lampu listriknya mati ya? Allahu Akbar. Ya sing jatuh babras-babras ya sikil-sikil. Ini sampai abang-abangnya anu nih ngeloncop ya anu nih Kang? Enggak kulite, ngambok. Ngambung aspal. Ngambung aspal. Heeh. Astagfirullahaladzim. Ini tangannya barang gini. Iya. Ya tibone kan miring to, Kang. Satu kabeh. Bentore wonge ra apa-apa wong ning ndi. Malah sikilnya diangkat siji ini. Posisinya penak soalnya. Posisinya penak ini. Sebenarnya kalau kayak gini ini lebih baik kalau menurut saya. Ini kan katanya dadanya sakit ya ta. Heeh. Ini lebih baik di inap di rumah sakit sampai soalnya kita nggak tahu kan. Soalnya sing tak rasa ini dadanya ini sakit beliau ini. Oh, sampai dodone loro. Lah tapi ya kuwi mau lho, Dana, danae lho. Nek. Wong Uangnya lo enggak Wah, ada. ini orang ngetok iki. Bayar listrik aja enggak mampu. kan BPJS ora duwe ya. Dadaan ya.
Tabrak ya. Berarti ki mau ceritanya dipulangkan paksa iki. Pulangan paksa. Pulang paksa. Pokoknya wis dikai diobati kayak perban terus tak go mulih karo wong-wong. Keluargane sik padha kerja. Enggak, iki beliau ini di sini itu apa enggak punya keluarga yang lain gitu kayak kakaknya? Loro. Bojone sik loro urung mari. Enggak, mau kakaknya adiknya itu ndek enek ta? Enek tapi kan jauh. Kan nggak bisa langsung. Kingko bengi paling rene. Dure. Tapi ini kalau menurut dokter ini apa namanya? Cuman luka luar apa luka dalam juga? Luka dalam juga. Maksudnya ki patah apa enggak? Enggak. Tungkule tok mesle. Cuman keseleo gitu. Tulangnya jarene tulangnya apa ngaran? retak. Bengkok, retak. mesle. Gak bisa ditekok makanya sitak ditekok sitak. Enggak Kang, kalau kayak gini nih untuk ngecek tulangnya ini kan soalnya katanya nggak bisa digerakkan toh jari-jarinya. Sakit gitu katanya. Jadi kalau kayak gini tuh mending ada foto ronsen khusus tulang. Engko tak bayari kok bangga. Mau foto ronsen lo cuma 400.000 ndak salah kok digawa ning rumah sakit ae. Di foto dalamnya, takutnya kalau tulangnya itu patah. Ya kalau patah itu harus di pen. Enggak anu ae wis. Beliau ini tak bawa ke pondok aja. Karena mbaknya gelem ora. Serasa Nggak usah ngomong. dulu lah kalau ke sana enggak usah dulu. Coba pihak-pihak keluarganya yang lain gitu loh. Ini kan iki lho sik keluargane si Am. ini masih keluarganya. Ponakane Mbah Di. Soalnya yang lainnya keluarganya jauh. Astagfirullahaladzim. Kayak ini suaminya ya cik sakit. Sik loro. Tak nengok suami ini sih bentar ya. Iki sangat gelap. Loh, terus iki Amet iki. Orang sakit malah bakar-bakar gini buat apa sih, Kang? Ritual mah bengi. Ritual apa maneh malah cilaka tiba ngono kadek. Iki lho, Ben mati. Pak. Delok apa? Orang sakit kok malah bakar-bakar kayak gini loh. Delok iki lho men, rene men. Malah nyoteng opai ngopo. Ya delok iki. Ini malah bakar-bakar gini kayak piye ngalahan iki. Menyane sak karung. Astagfirullahaladzim. Delok iki. Ini, lihat nih. Menyan nih malah nih. Ini nanti ada yang nyembuhin nanti ini. Kayak iki menyan iki apa to Kang iki, Kang? Ya obong-obong. Delok obong-obong iki malah Jare bayar kecelakaan iki lho. Mbae sapa neh? Ya sing mabengin ndek kuwi nambani. Kok kaya ngono mbok percaya lho sampean niku. Orang kayak gitu tuh nggak usah dipercaya. Sampean wis tau loro. Tak tau tak dongakne mari. Ngono kok ya gak mikir ta. Wong lek sakit mending maca sholawat, salat ngono lho, genah. Walah, bakar menyan lho, Pak. Nang kene Nggih. Ya lek pamane niat nggo wiritan nggih, nggo aromaterapi sunah enggak apa-apa, Pak. Lah niate beda. Ki malah sakit malah bakar kaya ngene iki sapa sing marahi kaya ngene iki. Ya wis penggawane ngono. mari cukup beras. Astagfirullah. Nanti iki piye Bapak iki? Mbah Di ya. Ini Mbah Di. Berarti malah Ini Mbah Di. astagfirullahaladzim ya Allah. Oh. Kayak sampingin dikai sapu lidi ini benya apa malah niki. Lah dadi kembang amben iki. Astagfirullahaladzim. Ini kalau diizinkan beliau saya obati. Kalau diizinkan ke pihak keluarga saya obati kalau diizinkan. Coba diizinkan di pihak keluarganya. Soal istrinya ya belum bisa ngomong ya. Wi anake Yo dikabari yo ora teko-teko. Semuanya ado-ado keluargane iki. Jauh-jauh semuanya. Dan saiki lek wong loro-loro kabeh ini sing ngomong ya ponakane. Astagfirullahaladzim. Kok nggo rumah sakit ya duit kondi. Ya makanya tak bantu nih, tak goneng pondok gue lo. Kalau nggak tak bawa ke sana aja. Lagi sekarang ini ya istrinya yang biasa ngobatin sakit. Sini dulu aja. Yang biasa ngerawat itu loh kan sakit mending tak bawa Enggak usah anu duit Duit nanti aja itu gampang itu.
Saiki duit ora enek sing dulang, ora enek sing masak, ora enek sing ngopeni ya percuma. Astagfirullahaladzim. Ya anu tak minta izin keluarga nanti kalau boleh tak kasih madu tak anu. Keambuni lho ya Allah. Ora oleh mati. Sing ora oleh sing ngomong ora oleh mati sapa? Baik. Baik enggak boleh mati menyanyi. Mbak iki omah ngendi sih? Mbak dukun iki? Rumah dukunnya itu mana sih? Ngerti keluargane. Ya Allah. Tak keluarga loro kabeh. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya dadanya anu loh Pak, luka dalam loh ini. Ini lebih kemungkinan anu lek omong kan kaya ketatap setir ngono lho. Dodone iki. Tatap setir. jadi pas nyetir gitu tabrakan ini nyatap gitu. Astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya kalau kayak gini itu mending ditaruh di dokter dulu loh, di rumah sakit dulu, jangan dipaksa pulang dulu. Soalnya kita nggak tahu penyakit dalamnya itu loh. Terus mending Danane ora enak kok. wis dibawa ke rumah sakitnya nanti tak biayain enggak apa-apa. Bu? Ibu? Pak. Pak, tak kaplok lho malam. Hah? Apa iki? Kuwi ya sing biasane gelem ora. Digawa ning rumah sakit ae ya sampean ya. Gak. Lho kok wegah ta sampean niku timbang engko sakitnya tambah nemen lho. Nyapa ya arep rene iki. Cek mending percaya karo dukun lho Pak timbang karo dokter Pak. Kok dukune rene bengi. Apa duwite sik ae kene kok tambanane. Sampeyan kok malah lebih percaya karo dukun to timbang karo dokter. Lu yang dokter iki berobat anune wis jelas kok. Iki mau arep nyapa nek rene iki. Memang krungu tingane Pak RT. Sampeyan istighfar wis, meneng istighfar ning rumah sakit. Di ben endang mari, ora usah mikiri liyane. Mending mikirno sakitmu iki lho. Sampeyan digawa ning rumah sakit ae ya. Ora gelem. Kok lebih percaya karo dukun to timbang karo dokter? Ya wis jalure Enggak maksudnya kan sakitnya kan sakit fisik gitu loh. Yang sakit itu kan fisiknya ini, bukan untuk penyakit santet apa saya ini ya neng penyakit fisik ya neng dokter ta genah. Lah kuwi nyatane bapaknya sakit obong-obong kuwi ya malah ora malah nulungi malah nilakani ngono. Malah cilaka ngono. Ini malah dianya celakaan gitu kok. Jadi apa ya kalau lebih baik itu kita itu kayak sholat itu yang lebih baik itu sholatnya diistiqomahkan sholawatnya kayak gitu. Itu di rumah ambune sewesek ini loh. Ini ya di dalam rumahnya ini ya baunya itu nyesek banget loh di dada itu. Di dada itu sesek loh itu. Lampunya hidup tadi mati tadi. Astagfirullahaladzim. Lampu ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Wis nanti Iya yo, gampang lah. sesek yo. Coba diambilin air putih tak doain sini biar anu. Enggak usah nanti ae. Ora usah. kowe yang ngenteni Mbah Dukun. Tambah nemen. Apa yang tadi, Pak? Nanti mau ada yang ngobati ke sini. nanti. Enek dhewe wonge sampe. Ada sendiri nanti. Ya saiki yo wonge ora gelem kok ning pondok. Astagfirullahaladzim. Kone rumah sakit ya Mas, ya Mas. Sudah ada yang mau ngobati ya. Nanti ae. Sakno lho. Mas. Allahumma shalli ala Muhammad. Kasihan kasih beras. Bae dhewe ora gelem dikono masalah. Mbaknya sendiri nggak mau di rumah Saya ora sakit. gelem, Kang. Lebih percaya sama dukun daripada ke dokter. Jadi ini kalau menurut saya sih ya, kalau penyakit sudah jelas penyakit medis ya berobatnya ke medis, ke dokter gitu loh. Kecuali kalau penyakitnya itu non medis, seperti mungkin kesurupan atau
pikiran atau apa atau gangguan non medis kayak gitu, gangguan itu barulah kita itu ke paranormal atau ke kiai atau ke hikmah itu lah. Wong percaya mesti mari malahan. Ya percaya itu juga harus ada lahir batinnya, Kang. Jadi harus ada doanya, ada juga harus secara medisnya gitu loh. Jadi dua-duanya itu jalan. Ya orang lapar kalau berdoa tok tanpa bekerja ya nggak akan bisa makan gitu loh. Jadi pengen dapat uang juga selain kita itu berdoa juga harus bekerja. Jadi dua-duanya itu harus jalan. Jadi boleh percaya ke siapapun, saya nggak ngelarang lah. Cuman kan kita lebih baik dua-duanya. Ini urusannya nyawa loh masalahnya. Kalau urusannya itu nggak nyawa itu nggak masalah ya. Ini urusannya nyawa. Dan saya nggak mikir siapa-siapa. Saya mikir kalau beliau ini ya saudara saya gitu aja. Gimana kalau saudara saya itu kayak gini gitu. Gitu loh maksud itu. Dan buktinya apa ya selama ini yang didapatkan dari percaya sama dukun apa? Kan nggak ada apa-apa yang didapatkan gitu loh maksudku tuh. Jadi lebih baik kalau menurut saya itu ya dibawa ke dokter lah. Saiki wong ora gelem lho. Sing lara lho ora gelem. Ngenteni mau cadung semayang karo bae kok. Biar bene. Ayo Mbak ke dokter dulu ya Mbak. Kayak nggak usah. Ora Kok ada gelem. yang nambani rene kok. Nanti ada yang nyembuhin di sini. Ya dukunya itu kan sing sampean maksud itu. Wis ada nanti Mbak ada. Lah iya, mbahnya itu kan maksudku secara non medisnya. Ini kan berbicara tentang medisnya gitu loh. Jadi kita ini juga harus pakai logika gitu loh. Kita ini juga harus berpikir, kita kan sama Allah dikasih pikiran gitu. Kalau sakitnya itu yang kayak orang kesurupan atau pikiran itu bolehlah kita ke mbahnya itu. Disuwuk ceritane ngono, diruqyah. Tapi kalau sakitnya fisik tiba tabrakan motor kayak gini ya obatnya ya ke dokter no. Ya dokter kan wis itu perban itu. Kan biayanya juga kan belum ada. Ini kan diperban cuma luar ya. Oh. Terus ini kan rongsernya juga belum keluar. Ini dadanya sakit, perutnya sakit, orangnya nggak bisa jalan, kakinya katamu retak. Ini kan perlu kayak kalau memang benar-benar patah harus dipasang pen loh, dioperasi loh. Dan nanti kalau busuk kayak piye? Kalau kakinya busuk. Ning dukun kan mak arek dikek omben-omben iku maras. Ini dukun pun juga beda-beda loh harusnya. Jadi kalau namanya ini kakinya retak itu ke dukun Sanggal Putung, bukan dukun kayak mbaiku ngomong dukun tapi ngomong menyandat saya. Kan aneh itu. Itu dukun piye gitu. Yang jelas itu loh, maksudnya spesifiknya itu loh yang jelas. Spesifiknya dukun yang mana apa? Kalau ini sakit yang patah ya dukun Sanggal Putung kayak gitu. Kalau semuanya badannya nggak enak dukun pijat, dukun serbaguna. Oh, sembarang iso. Wes kaya anu no ya. Astagfirullah. Makane percaya iki percaya karo mbak. Ya kan kacek to, lek ning dokter ibarat untuk duit 5 juta, ning dukun 500 ya wis mari. Lho kacek oleh jelas iso nambani, jelas mari gak masalah. Lek kacek tapi malah marai bongkok piye coba? Ya kan dicoba dulu nanti. Wong orang sakit obat coba-coba Kang sampean niku. Wong sakit iku wis taruhane nyawa, ora jajal-jajalan. Astagfirullahaladzim. Ini gimana ini menurut ini saudara-saudaraku semuanya ini karena apa ya? Karena ini loh terlalu percaya ini loh akhirnya pikirannya cuman ke dukun aja. Kalau sakit-sakit yang seperti ini jelas seperti ini ya ke dokter lah gitu loh. Maksudku tuh kita ini ya aja terlalu keterbelakangan kayak gitu loh. Ya agak-agak berkembang gitu loh pikiran itu. Agak-agak berkembang. Namanya orang kan sendiri-sendiri to. Pemikirannya ya betul-betul. Wong saya aja kalau ada orang datang yang kira-kira perlu ke dokter ya ke dokter. Medis ya saya katakan medis. Wong ini jelas-jelas medis kok. Udah jelas-jelas jatuh, tabrakan motor, adu banteng, udah jelas-jelas katanya kaki dibawa ke dokter malah dipaksa pulang. Ya kan nanti tetap ada usaha yang bisa dilakukan kalau di rumah sakit itu. Ribet rumah sakit. Bu. Teng dokter mawon nggih, Bu. Lah terus jenengan kalau ndak mau ke dokter terus mau apa? Iku kok ya ditambani wong arepe. Ditambani sapa? Baik kayaknya. Mbak emang ngerti masalah tulang, masalah loro jero emang bayar roh. Ngerti. Dukune pinter kok.
Astagfirullahaladzim. Ya pun lek ngoten lah. Beda apa? Ya paling enggak kan usaha. Usaha dhisik. Lek percaya engko mari. Ya percaya ning karo bae yo iso mari. Iya oleh percaya Kang. Kita boleh kalau kita itu percaya, cuman kita itu juga harus berikhtiar Kang. Jadi ada usaha secara zahiriyah, ada usaha secara batiniyah. Orang itu hidup itu semuanya ada dua hal, siang malam ya kan, pagi sore ya kan, susah senang, gelap terang. Jadi dua-duanya itu harus jalan, lahir batinnya itu harus jalan. Lah kalau hanya sekedar batin tok terus zahire enggak ya mana bisa tuh Kang. Wong sampean punya istri ya harus lahir batin kok. Enggak mungkin cuma batin tok ya keluwen lahire. Ya Datang rumah sakit, Mbak. Enggak bisa. Gak Udah janjian sama Mbak. Ora gelem. Janjian karo bae mau dukun mau. Terus jam berapa nanti datangnya mbaknya nanti ya? Paling bentar-bentar lagi datang. Terus pokoknya hari ini lah omong. Pokoknya hari ini datang ya kan. Hari ini datang. Jangan maksanya apa toh ya malam. Ya malah. Enggak. Malah maksa. Gini loh Kang, bukannya kayak gitu. Sampai niku kan, iya aku yang lurusnya akidah gitu loh. Daripada orang itu, ini sama dengan sampai tahu sesuatu hal yang benar, yang baik, cuman kita biarkan itu namanya dolim. Dolim itu membiarkan sesuatu hal yang buruk itu dolim. Sudah tahu ini sakitnya medis, dipanggilkan dukun. Iya, dolim namanya. Orang nanti ya amit bukannya tambah mari malah tambah loro gitu loh. Yang kepercayaannya dukun terus piye? Saiki lara untu ya, lara untu nyeluk dukun ya iso mari. Beda Kang, beda. Kalau Itu kan medis, iya ya? iya medis tapi beda. Mari ya. Iya, tapi biasanya kalau sakit gigi itu berhubungan dengan saraf. Itu nanti biasanya ada yang ditekan di bagian titik mana kakinya, jempolnya. Itu ada yang pakai korek jeres dan sebagainya. Itu logika, itu bisa saya neranginya itu. Tapi kalau sudah jelas-jelas medis kayak begini, ini nggak bisa kalau hanya pakai apa namanya pijitan atau apa. Beda Kang. Ini orang jatuh tabrakan motor loh Kang. Beda Kang. Tabrakan motor loh. Dadanya sesak, perutnya sakit, kakinya retak. Kayak ini kan belum ada penanganan. Baru setengah hari sudah sampean bawa pulang. Belum diperiksa dokter ahli tulang, belum diperiksa. Lah iya baru perawatnya. Ini harus dirongsen, diperiksa dokter dalam gitu loh. Ya apa ya, percaya sih boleh gitu loh. Tapi ya ojo kebangetan lah gitu loh. Kecuali kalau percaya sama Allah itu baru. Percaya sama orang itu nggak bisa dipercaya 100%. Sampai mulai. Ya wes lah itu. Ayo kok tambah ini. Ya wes nah. Kalau niatnya cuma ceramah Nggih, pulang. nggih ngeten mawon pun, ngeten mawon. Nggih mugi-mugi ibuke enggal-enggal diparing waras. Semoga aja ibunya bisa cepat sembuh. Terus nanti kalau butuh apa-apa insyaallah ya saya kasih lah. Nanti semampu saya. Jadi tapi kalau untuk yang ke dukunnya no ya, saya tidak akan bantu sama sekali untuk yang ke dukunnya. Jadi nanti kalau dukunnya minta apa-apa, saya cuma mau bantu. Saya mau bantu hanya ketika ke rumah sakit, gitu saja. Selain ke rumah sakit, saya tidak bisa bantu. Mohon maaf. Iya. Tolong nanti kalau ada pihak keluarganya, kabari saya. Sopo dulure Pak Lie, Pak Den, sopo wis. Gampang. Nggih. Paling engko wis mari ngono lho. Enggak usah repot-repot maksa ngobati engko mari ya. Ya, amin, amin, amin. Mugi-mugi apa yang jenengan sampaikan tadi benar-benar terjadi. Semoga saja nanti malam dukunnya datang benar-benar sembuh. Kalau benar-benar sembuh ya alhamdulillah pun. Matur suwun, matur suwun. Ya. Assalamualaikum. Matur suwun Kang, pun. Sehat, semangat dayane. Ngati-ngati dijaga nggih, tanggane dulure dijaga. Nggih, mugi selamat sedayane. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, mohon maaf ini beliaunya lagi sakit tapi lebih percaya ke dukun ya Pak ya. Lebih percaya ke dukun daripada ke dokter. Ini lucu, entah nggak tahu kena gendam atau kena apa kita nggak tahu. Masa lebih percaya ke dukun daripada ke dokter. Dan Allah alam bisawab, kita doakan, mohon doanya. Padahal sakitnya jelas-jelas. Jelas-jelas tabrakan, adu banteng.
dan luka-luka fisik, tapi percayanya sama dukun, lucu aja. Terus ya Allah ya Karim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku semuanya, kita sama Allah dikasih pikiran, dikasih hati, dikasih semualah, olah-olah untuk digunakan untuk berpikir lah. Jangan sampai kita itu apa ya, bodoh kebangetan gitu loh. Jadi dan ini adalah saudara kita yang memang butuh untuk kita luruskan lah ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak.